ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kalau kami dapat berada di tempat ini pada saat ini juga Tuhan, betapa kami menyadari, betapa kami memahami, kami mengetahui bahwa semuanya itu hanya karena Tuhan saja. Tuhanlah yang telah menciptakan kami sejak daripada di dalam kandungan ibu kami. Tuhan pula lah yang menjadikan setiap organ-organ tubuh kami dengan begitu sempurna karena kuasa-Mu yang tidak terbatas. Bahkan ketika kami sudah dilahirkan Tuhan, hari-hari yang kami lewati semua karena Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, itu karena Tuhan terlebih dahulu menyediakannya buat kami. Bahkan kami sadar Tuhan, selama kami hidup di dunia ini ada banyak risiko, kecelakaan, mara bahaya, bencana alam. Tapi saat ini kami sadar kalau Tuhan adalah sumber perlindungan kami. Tuhan selalu bersama-sama senantiasa dengan kami. Bahkan perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sekalipun Tuhan sudah luputkan kami. Buktinya kami masih hidup sampai dengan hari ini. Biar setiap kami di tempat ini hati kami berlimpah dengan rasa syukur. Hati kami berlimpah dengan rasa hormat kepada Tuhan. Hati kami saat ini menyala buat Tuhan. Kalau kami hidup, kami akan persembahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami hanya buat Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kebaikan Tuhan itu kekal dari dulu, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kebaikan-Mu akan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami berbicara bagi kami siang ini Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Saya percaya kalau hari ini kita menyadari betapa banyaknya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sampai dengan hari ini, pasti kita sedang bersuka cita hatinya. Tapi mungkin ada di antara kita yang tanpa kita sengaja, tanpa kita kemudian nggak sengaja, hati kita mungkin saat ini sedang galau, hati kita saat ini mungkin sedang gelisah begitu ya. Gak apa-apa. Hari ini cukup kita ketahui betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa besarnya kebaikan Tuhan, maka kita pasti, saya katakan pasti akan kembali bersuka cita. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, amin. Udah tampil slide ya. Jadi tema yang mau kita pelajari hari ini yaitu bagaimana menjadi hamba yang baik dan setia di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Hamba yang baik di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Jadi kalau kita di institusi ini, saya percaya bukan suatu kebetulan kita ada di tempat ini. Kita di tempat ini karena Tuhan yang tempatkan kita. Yang percaya boleh angkat tangannya. Iya. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah ya. Apa tuh? Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yes. Pokoknya mengawasi lah ya. Artinya apa? Apa yang Tuhan sedang tempatkan kita di tempat ini adalah kita diberikan satu kepercayaan bahwa melalui hidup kita maka kita akan memastikan segala proses yang terjadi di negara kita ini akan berjalan dengan baik. Yang percaya katakan amin.
Tetapi kemudian kita melihat hari-hari ini banyak sekali ditemukan kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, apa yang harus kita perbuat sebagai orang-orang yang sudah menyadari kalau hidup kita itu adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan? Dari firman Tuhan ini, Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, bagaimana mungkin kita bisa hidup sebagai hamba yang baik dan setia di tengah-tengah banyaknya godaan, ya. Semua kita, ya, tapi saya percayalah hari ini enggak lagi. Lihat orang kaya biasa. Amin. Lihat orang yang mewah-mewah, kita bilang biasalah. Siapa yang percaya itu biasa semua? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari bahwa ketika kita menganggap bahwa semua ini adalah biasa, karena ini semua adalah milik Tuhan. Ya, saya cerita dulu sebelum saya baca, tapi saya baca dulu ayatnya. Kolose 3:22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya. Saya buat pertanyaan di bawah. Siapakah Tuhanmu di BPKP? Ya kan? Nah, saya cerita dulu. Jadi, ya kan itu kan? Sebenarnya Tuhan kita siapa di sini? Ada yang takut dengan atasan, ada yang takut dengan orang yang mau kita periksa. Ya itu akan menjadi pertanyaan penting yang harus kita punya jawabannya pada siang ini, dan jawaban itu menentukan apakah kita bisa hidup sebagai hamba yang baik dan setia di tengah-tengah dunia yang terus berubah ini. Jadi kami di kedokteran, ya, saya kuliah di kedokteran berarti 12 tahun. Nah, apa yang kami pelajari adalah tubuh manusia, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Apa yang saya pelajari dan apa yang semua dokter-dokter pada pelajari itu semua adalah sampai dengan sel-sel yang terkecil itu kemudian kita pelajari. Dan kalau mungkin dihitung secara perkiraan, itu diperkirakan kalau berdasarkan ukuran sel yang hanya sekian mikron satu sel, maka tubuh kita ini terdiri dari triliun sel. Kita bisa pelajari genetiknya, kita bisa pelajari biokimianya, kita bisa pelajari semua zat-zat apa yang ada di dalam sel. Kita bisa pelajari kenapa sel itu hidup. Bisa kita pelajari kenapa sel itu hidup. Bahkan kita bisa pelajari kenapa manusia itu hidup. Ada jantung yang bekerja, ada paru-paru yang bekerja, ada organ-organ tubuh. Semua pokoknya kalau diceritakan, ya 12 tahun lah. Tapi apa yang menjadi sesuatu yang menegur saya adalah betapa saya menyadari satu sel pun belum bisa diciptakan oleh seluruh ahli-ahli kedokteran di dunia ini. Satu aja. Tapi ternyata di tubuh kita ini ada triliunan sel. Bahkan kita bisa pelajari, oh ya, jantung harus terus memompa. Sebab kalau dia tidak pompa darah, nanti ke otak kita bisa mati. Kita hanya tahu, oh ya, jantung harus bekerja. Tapi sampai hari ini belum bisa ditemukan obat yang bisa memastikan jantungnya terus bekerja. Itu sebabnya kalau tadi lagunya itu Goodness of God,
Itu kalau kita pahami benar bahwa hidup kita ini adalah hanya karena kuasa Tuhan. Itu kita akan merasakan, wow, ternyata saya masih hidup. Coba kita tarik napas semua di ruangan ini. Enak ya? Tahu kenapa enak? Karena pada waktu kita tarik nafas, itu oksigen masuk ke dalam darah kita. Oksigen itu adalah zat kimia di udara yang kalau dia masuk ke dalam darah kita, itu kemudian akan mengalir di seluruh aliran darah kita, lalu dia bekerja di otak kita, memberikan rasa nyaman. Bayangkan kalau oksigen habis, maka yang ada di udara ini adalah karbon dioksida. Kalau karbon dioksida itu kemudian kita hirup, apa yang terjadi? Seluruh sel-sel kita akan menjerit, penuh dengan rasa nyeri, rasa sakit. Tapi saya mau tanya sama kita, pernahkah kalau kita sudah sampai dengan hari ini, kita nggak bisa hirup oksigen? Siapakah yang menyediakan oksigen sehingga nggak habis-habis? Bagaimana mungkin oksigen itu tidak habis hanya karena ada fotosintesis? Berarti ada matahari, harus ada matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang membuat matahari itu terbit di belahan dunia ini, lalu terbenam di belahan dunia kita, terbit di belahan dunia yang lain, supaya seluruh dunia ini itu kemudian bisa hidup. Dan kadang-kala kita berpikir, enggak lah, yang kita pikirkan masalah. Kita sering lupa memikirkan kenapa saya masih hidup. Maka kalau dilihat dari ayat ini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Maka kata kuncinya, kalau kita mau hidup sebagai seorang hamba yang baik dan setia, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, dari kata, pas nggak slide-ku ya? Nanti lain pula ya pas. Bekerja dengan hati. Hati itu perasaan, Pak. Sudahkah kita bekerja dengan hati atau perasaan yang takut akan Tuhan? Kalau dalam bahasa Yunaninya phobio theos, fobia. Semua kita punya rasa fobia, takut. Tapi arti kata fobia di dalam nats ini adalah rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan. Mari kita pelajari bagaimana caranya supaya kita punya rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Ya, udah nampak ya gambar otak ya? Yes. Kita semua punya otak karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nggak semangat. Coba tanya kiri kanannya, kenapa kamu bisa punya otak? Iya, memang sih kadang kita nggak sadar kalau kita punya atau kita keseringan, Pak, bilang kamu nggak ada otak ya. Aduh, minta ampun. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, otak ini adalah organ paling penting di tubuh manusia.
Kenapa? Di otak inilah mengendalikan seluruh organ-organ yang vital. Itu yang pertama. Organ vital kita, jantung, paru-paru, lambung kita, usus kita, ginjal kita, lever kita, limpa kita, itu semua dikendalikan di otak. Maka kalau fungsi otaknya terganggu, pasti sakit. Lihat yang warna merah, saya buat di situ perasaan. Maka kalau manusia punya perasaan karena dia punya otak. Amin. Siapa punya perasaan? Angkat tangan. Biasa kalau ditanya punya perasaan, semua pasti ngangkat tangan itu. Siapa punya perasaan, angkat tangan. Jadi semua orang pasti harus punya perasaan, karena perasaan itu ada di dalam otak. Maka di bagian yang warna itu berlangsung reaksi kimia. Reaksi kimia ini dua arahnya. Satu arahnya yang negatif, itu kalau kita sedih, marah, kecewa. Satu lagi kalau dia gembira. Maka kalau gembira, Alkitab berkata Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pasti kita sering mengalami itu. Waktu kita sedang stres, mikirin persoalan, sakit perut lah, jantungnya berdebar lah. Bahkan tidak jarang karena stres itu akhirnya harus pasang cincin. Orang beli cincin taruh di jari, awak beli cincin taruh di jantung. Mahal pula, tapi gak bisa dilihat. Bangga pula. Aku udah pasang cincin aku di jantung. Iya, ngapain bangga? Terus kalau pasang cincin di jantung memang kenapa? Gitu ya. Apa itu jadi jaminan kalau dia akan hidup terus? Saya mau katakan, kadang-kala kita berpikir kita bergantung kepada apa yang diciptakan oleh manusia, maka kita hidup. Gak bisa. Tidak ada jaminan kalau udah pasang cincin aman hidup kita. Gak ada. Sampai situ kita bisa mengerti. Katakan amin. Maka kalau dilihat sisi yang warna abu-abu, otak bagian luar itu ya, ini, itu adalah pusat memori, ingatan. Apa hubungannya? Setiap sel-sel saraf yang ada di bagian abu-abu itu menyimpan data. Data apa yang kita simpan akan dikirim ke yang warna merah, sehingga muncul perasaan. Maka kalau data yang disimpan itu adalah data yang menyakitkan, mengecewakan, muncul perasaan kecewa. Perasaan kecewa itu berarti hormon stresnya mulai naik di situ. Maka organ yang merah itu yang mengatur, mengendalikan organ vital di tubuh kita, itu akan korslet sarafnya di pusat, sehingga dia akan mempengaruhi jantung kita, paru-paru kita, lambung kita. Sampai saya bisa mengerti ya. Maka tanpa kita sadari, data apa yang kita simpan di dalam otak kita akan mempengaruhi apa yang kita kerjakan. Coba angkat tangan. Yuk. Mulai khawatir saya Pak ini. Ini nggak angkat tangan karena merasa nggak bisa angkat tangan, atau merasa nggak perlu angkat tangan, atau lagi bingung. Lah cuma disuruh angkat tangan bingung Pak. Lihat ya, saya percaya undang-undang, peraturan atau hukum
itu nggak bisa buat orang bertobat. Nggak bisa. Larangan tidak akan bisa membuat orang bertobat. Saya yakin kalau dibilang jadi hamba yang baik dan setia ya, nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena otak ini nggak bisa disuruh-suruh. Buktinya itu tadi kan. Lah cuma disuruh angkat tangan semua pada diam gini. Padahal saya tadi mau nanya, kalau kita bisa angkat tangan kenapa? Tapi kayak mana aku mau nanya? Baru saya minta angkat tangan semua pada gini. Apalagi kita mau disuruh-suruh jadi hamba yang baik dan setia. Sorry. Dunia ini sedang lagi heboh-hebohnya. Gua nggak mau. Gua pokoknya cara gua aja. Terserah gua mau nunjukkan siapa diri saya, terserah gua dong. Nah, itu yang kemudian terjadi dalam kehidupan hari-hari ini. Saya mau katakan termasuk media sosial yang sangat gampang untuk orang flexing, menunjukkan apa yang dia punya. Itu kemudian akan masuk ke dalam otak anak-anak kita. Dilihat anak-anak kita, orang flexing itu disimpan datanya di sini. Nanti dia bilang, keren ya kalau kayak gitu ya. Keren kali mobil Lamborghini itu ya. Hebat kali Pak katanya. Aku bilang, ngapain kau tengok itu? Kau tengok dulu dirimu. Kalau kau bisa ada, bukan karena papa, bukan karena mama. Kamu bisa ada di dunia karena Tuhan. Masa sih Pak? Ya udah, aku kasihlah waktu. Sini duduk, aku ambil bukuku. Kau tengok ini, aku bilang. Ini papa pelajari semua ini. Sel-sel di dalam tubuhmu. Kau boleh cari, kau boleh searching Google. Siapa yang bisa menciptakan satu sel saja? Aku bilang. Karena kalau manusia udah bisa menciptakan satu sel, gak ada yang mati lagi. Gak ada orang yang sakit. Amin. Semua karena Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin tadi karena apa yang suruh Pak? Siapa mau angkat tangan buat Tuhan? Coba angkat tangan. Nah gitu dong. Haleluya. Karena kalau kita bisa angkat tangan itu karena ada otot, ada tulang. Saya mau tanya, siapa di sini yang bisa menciptakan sel otot untuk dirinya sendiri? Gak ada. Siapa di sini yang bisa menciptakan sel tulang supaya dia bisa punya tulang? Gak ada. Saya mau tanya, siapa yang ciptakan? Nah, ditanya juga pada dia Pak. Siapa di sini punya mulut? Oh ada. Siapa punya lidah? Oh ada. Dari siapa itu semua? Pak, apa data yang kita simpan di otak kita itu akan menimbulkan perasaan. Kalau kita simpan data yang baik, akan muncul perasaan yang baik. Dan kalau sudah kita simpan data yang baik, Pak, buat apa kita berbuat jahat? Itu pertanyaannya. Manusia hari-hari ini berbuat kejahatan karena yang di otaknya hanya hal-hal yang jahat. Saya buat di situ ada masa lalu, masa kini, masa depan. Anak-anak yang sejak dari masa kecilnya tidak pernah dipuji oleh orang tuanya, itu akan merasa kekurangan harga diri.
maka pasti kalau dia besar nggak diobati, ya ini pasti jadi anak yang memberontak. Dia akan berpikir bagaimana supaya diakui oleh orang, mencari validitas dari orang. Apa kata orang didengarin semua. Kau kurang ini kok. Iya ya, aku kurang ini ya. Nanti kalau dipuji senang kali dia. Hebat kali kok. Marah mic-nya. Oke. Kalau dipuji dia senang. Disanjung dia senang. Dia nggak sadar yang sanjung dia adalah manusia. Siapa yang ciptakan manusia? Oh, tahu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lalu kalau dia direndahkan sama manusia, dia sakit hati. Kenapa dia sakit hati? Saya mau katakan, karena dia nggak tahu dari mana dia berasal. Berapa banyak kita masih sakit hati? Kalau saat ini kita tahu hidup kita ini hanya diciptakan oleh Tuhan. Lalu ketika ada manusia lain yang juga sekarang sudah kita tahu bahwa dia juga ciptaan Tuhan, lalu ketika dia menghina diri kita, kita sadar sekarang bahwa kita hidup karena Tuhan, maka dia bukan menghina diri kita, dia bukan berurusan sama kita, dia berurusan sama Pencipta. Maka kalau ada orang merendahkan kita, kita akan tertawa. Kasihan gua lihat kamu. Kamu nggak tahu kamu berasal dari mana. Ini kita tampung. Cari kali kau sama aku. Istri sama suami juga kayak gitu. Istri ngejek suami, suami marah. Suami ngejek istri, istri marah. Ngapain marah bu? Kalau suaminya lagi stres, nggak usah marah. Suami berbuat kata-kata yang menyakitkan karena di dalam otaknya sedang termemori hal-hal yang menyakiti dia. Kalau kita tahu itu, maka apa yang kita lakukan sama suami ketika suami stres? Jangan tambahi memori yang negatifnya. Papa, mama percaya papa. Iya kan? Papa itu ganteng kali kalau nggak marah, ya kan? Supaya masuk ke dalam otaknya ganteng kalau nggak marah. Ini yang kita bilang gini, papa kok marah-marah aja. Apa yang masuk ke kepala suaminya? Marah-marah. Maka akan termemori. Oh ya udah memang kata istriku, aku marah-marah aja kok. Anak kita juga kayak gitu pak. Kalau anak kita bodoh, nilainya jelek, please jangan konfirmasi sama dia kalau dia bodoh. Benar nggak bu? Ini ibu baru pulang dari kerjaan gitu ya, lihat semua kan. Kenapa kau dikerjakan bebek? Apa yang didengar anak? Nggak dikerjakan bebek? Termemori nggak? Otak manusia akan cepat mememori kalau disertai dengan emosional. Boleh marah, ya marahlah. Marah bu ya. Tapi jangan kasih informasi yang negatif sama dia. Marahlah dengan tegas. Mama percaya ya kamu itu rajin. Itu baru marah keren. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ketegasan kita itu kemudian akan memasukkan dalam kepala, wah aku rajin rupanya. Ini enggak bodoh kali kau, bodoh kali. Halo Bandung bilang. Kalau anak kita bodoh, makin kita bilang dia bodoh. Ditangkapnya nggak bisa syarat ini. Bodoh aku, bandel aku. Jangan bandel kali. Semua juga tahu bilang itu. Mama percaya, kamu tuh anak Tuhan. Gitu marahnya yang keren. Mau sampai ke
langit pun menjerit nggak apa-apa. Mama percaya kamu itu anak Tuhan Yesus ya. Oh, itu menyapa mamanya ya. Tapi otak anaknya juga akan menerima kebaikan dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Maka apa yang mau saya katakan di sini? Rasa takut akan Tuhan akan dialami ketika sel-sel saraf menyimpan data bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ada hanya karena kuasa dan kasih Tuhan. Kalau kita mau melihat Indonesia ini diberkati Tuhan, kasih tahu sama semua orang betapa baiknya Tuhan. Kalau kita mau melihat perubahan Indonesia ini, tunjukkan dari hidup kita kalau kita itu berbahagia karena Tuhan. Jangan makin kita tunjukkan karena aku kaya, aku tunjukkan kekayaanku. Buat apa? Kalau enggak kasih tahu, inilah semua ya kekayaanku ya. Lihat ya teman-teman, ini semua dari Tuhan. Itu baru boleh. Tapi saya percaya kalau di dalam otaknya dia tahu itu semua dari Tuhan, nggak akan sombong dia. Hilang kesombongannya. Apa yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Satu sel pun kita nggak bisa ciptakan dari hidup ini. Amin. Maka kalau kita mau melihat perubahan dari seseorang, tanamkan ke dalam pikirannya hal-hal yang baik. Yang baik untuk selamanya cuma Tuhan. Kalau kita manusia, kadang-kala kita bisa baik, tapi kadang-kala ketika beban persoalan kita terlalu berat, itu akan sulit untuk kita dijadikan role model. Tapi selama-lamanya Tuhan Yesus itu adalah role model kita. Dia adalah Tuhan. Dia berkorban buat kita. Dia mengasihi kita. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan ini. Amin. Saya selalu mengajari anak saya begini, nak, dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Kamu belajar geografi, kamu belajar IPS di sekolah. Kamu pelajari semua kandungan alam ini, aku bilang. Kamu pelajari emas, kamu pelajari permata, kamu pelajari semua minyak bumi, gas bumi, kamu tahu. Saya tanya sama dia, tahu gak kamu kalau itu semua punya Tuhan? Saya khawatir hari-hari ini dunia pendidikan di Indonesia semakin drop. Kenapa? Karena kita nggak mau kasih tahu sama anak-anak kita dari mana semua itu. Di sini tentu nggak ada yang guru, ya. Tapi kalau ada pasien saya yang guru, saya selalu bilang, Bu, ibu guru apa? Matematika dok. Dulu aku berpikir, gimana cara matematika yang memperkenalkan Tuhan, ya, aku bilang kan. Bu, kalau kita ajar matematika, bilang sama muridnya, untuk apa kita tahu matematika? Supaya kita bisa tahu berapa besar kuasa Tuhan. Untuk apa dipelajari lebih besar, lebih kecil? Stres apa ngajarin awak kan? Tanda gini lah, yang mana pak? Yang mana pak? Kita kasih tahu dulu. Kamu harus bisa mengerti tanda mana lebih besar, lebih kecil, supaya kamu tahu tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Maka ketika itu tertanam di otaknya, oh kuasa Tuhan lebih besar, semangat dia belajar matematika. Ya kalau pelajaran lain lebih gampang lah. Geografi, gunung, ciptaan Tuhan ya nak. Kan tinggal bilang gitu. Gas bumi, ciptaan Tuhan ya nak. Emas, perak, permata, ciptaan Tuhan ya nak. Ada yang gak setuju kalau emas, perak, permata bukan ciptaan Tuhan? Lo angkat tangan dulu coba. Yang setuju kalau itu semua adalah ciptaan Tuhan, angkat tangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yes. Maka ketika kita katakan sama anak kita, nah, kalau kita pengen kaya, gak salah bilang, cuma kamu harus tahu siapa yang punya. Hari ini kita tahu yang punya itu adalah Tuhan. Kalau yang kita kejar adalah kekayaannya, sama aja kita merampok dari Tuhan.
Maka hiduplah nak, tanam di otakmu nak, semua ini punya Tuhan. Dan bahkan Tuhan sudah menciptakan semuanya ini untuk siapa? Kalau bukan untuk manusia yang Dia ciptakan, Pak. Amin. Maka nggak ada rasa di otaknya takut miskin. Yang di otaknya dia cuma tahu Tuhan punya segala-galanya, tidak akan kekurangan. Semuanya pasti Tuhan sediakan. Dan memang Tuhan sudah buktikan, sebelum pun kita diciptakan, semua yang kita butuhkan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya lanjutkan sebagai closing, ya kan? Pertanyaannya gampang tuh. Apakah Anda akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme kalau Anda sudah tahu bahwasanya Tuhan adalah pencipta, pemelihara, dan penjaga hidup Anda? Dan Tuhan juga pemilik atas segala kekayaan dan kekuasaan di alam semesta? Pasti kita berani jawab tidak, karena sudah tahu. Berapa banyak sudah tahu? Angkat tangan. Ya Tuhan. Ditanya yang udah tahu, aku dari tadi cerita. Saya dari tadi cerita semua kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan, aku ceritakan supaya masuk ke otak kita semua sama-sama. Bahkan saya sendiri pun semakin menyala, karena aku pun mengingatkan diri gue, Joseph, gak ada apa-apanya dirimu. Kalau bukan karena Tuhan, kamu gak bisa ada di tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Karena semua yang ada di dalam tubuh kita itu sumbernya hanya dari Tuhan saja. Katakan amin. Berapa banyak hari ini percaya kalau dia udah tahu ini, dia nggak perlu kolusi dan nepotisme. Angkat tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi mulai hari ini, setiap hari saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pegawai yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Mulai hari ini, kalaupun ada kawan kita lihat susah dan stres, kita bilang sama dia, tenang kau kawan, Tuhan pemelihara hidupmu, Tuhan menjaga hidupmu. Kalau ada yang bilang, aku gak punya uang, jangan bilang gak ada uang, nanti rusak otakmu, bilang. Betul kan? Siapa yang percaya kalau kita bilang gak ada uang rusak otak? Ini dia. Kalau data di otak kita bilang gak ada uang, stres kita. Bilang uang ada, punya Tuhan. Memang sudah untuk kita diciptakan. Bukankah Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Diciptakannya dulu semua, disediakannya dulu semua, segala resources. Buat apa? Lalu Tuhan berkata, kuasailah. Lalu Tuhan berkata, nikmatilah. Tapi dasar manusia, apa yang disuruh? Gak kerjakan. Yang dilarang. Saya yakin kalau si Adam dari awal sibuk menikmati apa yang ada, ada ini. Kan Tuhan cuma bilang satu, jangan yang di tengah ya. Sibuk aja dia seumur hidup mengerjakan apa yang disuruh Tuhan. Yang di tengah ini gak akan dia datangi. Tapi dasar otak manusia. Maka hanya karena Adam lah kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan pun sudah memberikan obatnya, yaitu Tuhan Yesus. Karena pengampunan Tuhan Yesus lah kita bisa hidup Pak sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, upah dosa adalah maut. Aku mau kasih tahu sekali lagi, berapa banyak yang udah tahu? Jujur tapi ya, berapa banyak yang udah tahu kalau Tuhan menciptakan manusia untuk hidup selama-lamanya.
Cuma 1, 2, cukup 2 kita. Satu. Kita rayakan Natal tiap tahun, Pak. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah banyak hari-hari ini manusia takut mati? Di sini nggak ada. Jadi kalau Tuhan menciptakan kita hidup, Tuhan sediakan semua. Gak ada Tuhan gak sediakan. Jangan pernah berpikir makan apa kita besok. Dia bilang Tuhan Yesus ya, pandangnya burung-burung itu di darah, makan kau kasih, kata Tuhan Yesus. Matius 6. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak bekerja, tidak menabur, tetapi diberi makan oleh Bapamu di sorga. Maka saya sangat sedih kalau ada orang ditanya, kamu kerja untuk apa? Untuk cari makan. Kasihan. Kita kerja bukan untuk cari makan. Kita kerja karena pekerjaan itu mendatangkan kebahagiaan buat kita. Kenapa? Karena kalau kita bekerja berarti kita jumpa manusia, Pak. Kalau kita jumpa manusia, kita lihat dia ini ciptaan Tuhan, Bapak ini luar biasa. Ini ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan. Masuk tak kau tahu? Masuk dong. Maka saya bisa semangat berbuat, karena saya lihat ciptaan Tuhan. Amin. Coba kalau nggak sadar di ciptaan Tuhan, malah saja di sini aja. Ya udahlah, mau didengar enggak? Strike lah. Tapi saya melihat ciptaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kebaikan Tuhan dari hidup kita semuanya. Bahkan kalau kita bertemu musuh, siapa ciptakan musuh? Juga Tuhan. Dia juga diciptakan Tuhan, seturut kehendak Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena sayangnya Tuhan sama dia. Maka Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuh. Amin. Terakhir lagi ya. Apakah Anda akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Kalau Anda sudah tahu, kalau Anda sudah tahu aja, kalau belum tahu, gak usah angkat tangan. Bahwasanya Tuhan adalah pencipta, pemelihara, dan penjaga hidup Anda. Dan Tuhan juga pemilik atas segala kekayaan dan kekuasaan di alam semesta. Apa jawabnya? Tidak. Yang jawab tidak angkat tangan lah. Perlu difoto Pak? Enggak kan? Bercanda. Itu semua Tuhan yang melihat. Karena Tuhan tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ingat, kita dipelihara oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hati kami saat ini berlimpah dengan rasa syukur. Hati kami saat ini berlimpah dengan rasa hormat. Hati kami saat ini berlimpah dengan rasa takut akan Tuhan. Sebab kami sudah tahu, ternyata segala-galanya yang ada di dalam hidup kami sumbernya dari Tuhan. Karena kami sudah tahu, kalau Tuhan yang menciptakan hidup kami, Tuhan juga sudah menciptakan segala sesuatu yang kami butuhkan, sehingga kami bisa hidup. Sekarang kami sudah tahu, kalau Tuhan menciptakan kami supaya kami hidup untuk selama-lamanya, tidak akan pernah mati, yaitu di sorga bersama dengan Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, berkati semua hamba-hambamu yang bekerja di BPKP ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalaupun ada banyak memori-memori yang menyakitkan, mengecewakan sejak daripada masa lalumu, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah segenap sel-sel di dalam sarafmu yang diciptakan langsung oleh Tuhan Yesus itu, supaya digantikannya segala kepahitanmu menjadi sukacita, supaya digantikannya segala kekecewaanmu menjadi damai sejahtera, supaya engkau bisa melihat masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan.
mulai hari ini tanamkan di dalam kepala kita semuanya, kalau Tuhan sudah terlebih dahulu mempersiapkan masa depan kita, bahkan Dia persiapkan sampai dengan kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Karena kalau bukan karena darah Yesus, kami tidak bisa diampuni. Kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus, kami tidak ditebus. Tapi kami mengucap syukur pagi ini karena kami sudah tahu hanya karena darah Yesus, maka kami beroleh hidup yang kekal di sorga, berbahagia, bersukacita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Aku masuk.